Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah meninggal dunia 28 Juni 2025 sahabat saya, teman seperjuangan saya, Kiai Haji Ismail Julkarnain SH, di Rumah Sakit Hermina, Kota Bandar Lampung pukul 19.07. Selamat jalan kawan. Amal baik engkau, perbuatan engkau di dunia sudah banyak untuk anak yatim piatu. Itulah jalan engkau bertemu dengan Allah dan engkau berada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat jalan kawan. Saya berpesan, mudah-mudahan lah masyarakat kita umat Islam khususnya ya, menjadi yatim itu adalah takdir. Jadi anak yatim, mereka itu butuh kasih sayang, butuh kepedulian kita, butuh perhatian kita. Bukan maunya anak yatim mereka dilahirkan nggak punya bapak, nggak punya ibu, bukan mau mereka. Karena takdir lah mereka menjadi yatim. Nah, tanpa kepedulian kita, tanpa kasih sayang kita, bagaimana nasib masa depan anak-anak yatim itu? Maka di Al-Quran jelas dalam surah Al-Ma'un, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Arwaital ladzi fadibu bidin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Siapakah para penusta agama itu? Orang-orang yang menghardik anak yatim, yang tidak peduli kepada anak yatim, orang-orang yang tidak pernah sedekah sama orang miskin. Jadi kalau kita beribadah tapi hati kita tidak ada kepedulian kepada anak yatim, kepada orang-orang miskin, maka seluruh ibadah kita dalam konsep Al-Quran kita yakini adalah semua ibadah kita dusta di mata Allah. Makanya kata Rasulullah, kalau ingin bertemu Nabi Muhammad di surga, ana ma'awaka wal yatim fil jannah. Saya bersama dengan orang-orang yang mengurus anak yatim fi jannah wa hakadzah. Seperti ini dekatnya. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa LNTV Broadcast. Hari ini kita mengunjungi pondok pesantren yatim piatu dan duafa Riyadus Sholihin yang ada di Kota Baru, Bandar Lampung. Nah, kebetulan pengelola dan pemiliknya ini adalah sahabat saya yang dulu kita sama-sama aktivis. Sekarang beliau konsentrasi di pondok yatim piatu ini karena memang dari dulu cita-cita beliau menginginkan pondok yatim piatu yang gratis. Beliau adalah Pak Haji Ismail Julkarnain. Selamat siang, Pak Haji. Selamat siang. Pak Haji, ini kan saya lihat pondok ini sudah cukup besar ya. Sudah berapa tahun, Pak Haji? Tahun 2005, jadi 15 tahun berdiri. Sudah 15 tahun 17 tahun ini, 2002 kan? Dari 2005 ya? 2005. 17 tahun sampai sekarang. Dan yang kelihatan sekarang ini ada dua gedung yang sudah berdiri depan belakang. Yang di depan ini adalah ada Asrama masjid Putri, musola. Musola sama apa Ji? Ini Asrama Putri. Asrama Putri. Yang di belakang kita ini Asrama Putra 5 lantai. Asrama Putra 5 lantai ya. Saat ini jumlah santrinya Kurang lebih hampir 200 orang. hampir 200 orang. Iya. Nah, ini diambil dari mana aja? Apa Lampung aja apa dari mana sih? Kebetulan dari luar provinsi pun banyak. Ada dari Makassar, dari NTB, dari NTT, dari Palembang, dari Tangerang. Dari Makassar juga. Ada dari Makassar, ada dari Engrekang. Dari Enrekang ke sini. Itu gimana Ji? Itu gratis semua Pak? Semua Biayanya? kebutuhan sekolah, terus biaya kebutuhan pokok kayak sabun, uang jajan, baju, pakaian dalam, semua ditanggung gratis di Pondok Riyadus Sholihin. Ada uang jajan juga ya? Ada uang jajan. Ji, nah sebelum kita lanjut nih Ji, coba asal muasalnya ini sampai ini berniat itu saya ngelihatnya ke waktu awal itu kan saya kesini juga masih kecil tuh, masih satu lantai itu. Seperti apa itu Ji, asal muasal di tahun 2005? Konsep awalnya memang cita-citanya pengen punya yatim piatu yang kayak istana, yang kayak hotel. Jadi kita ngubah mindset. Selama ini kan yatim piatu itu identik dengan kumuh, terus anak-anaknya itu kotor, korean, ditambah
mengenaskan lah, bodoh, nggak punya prestasi. Jadi yang ditonjolkan sama pemilik panti itu ya kekumuhannya anak yatim. Biar ada belas kasihan. Iya, ya. Biar orang kasihan lah sama anak yatim. Nah, saya mindsetnya nggak gitu. Saya ingin anak-anak yatim itu dari awal sudah keren. Gitu. Udah keren, pinter, bersih. Makanya di tempat kami ini anak-anak tidurnya pakai AC. Terus pakai kasur spring bed yang tebal, pakai ranjang. Udah tuh kamar mandinya kayak hotel kita buat, pakai shower mandi mereka. Dan semuanya granit. Terus makanan kita perhatikan di sini. Makanannya kita perhatikan. Ada ini ya, ada tukang masaknya. Ada tukang masak kita gaji tiap bulan. Sama anak-anak santri ini masaknya. Ya, yang piketnya dibantu yang lah. piket. Nah, Terus guru-gurunya juga profesional, kita ngambil S1, S2 dari Jakarta. Guru-gurunya dari pondok juga? Dari Pondok Gontor ada, dari Darko ada, dan alumni UIN, Syarif Hidayatullah, ada alumni UNJ. UNJ juga ada tinggal sini. Jadi kita siapkan pendidik-pendidik yang memang profesional. Karena punya pondok, asal-asalan, nanti anak-anak juga di asal-asalan. Makanya Pondok Riyadhus Shalihin, rata-rata anak-anak yatimnya jago-jago ceramah, jago berbahasa Arab. Terus salah satu santri kita udah ke luar negeri mewakili Indonesia. Luar negeri dalam rangka sekolah atau perlombaan mewakili pelajar internasional. Berapa itu? Kemarin baru setahun yang lalu, si Ardi Oksandi namanya. Jadi menetap di sana apa gimana? Enggak, kemarin beberapa bulan pertukaran pelajar ke luar negeri, ke Turki, ke Korea Selatan, ke Malaysia, sama ke Thailand kalau nggak salah. Ada 4 negara. Nah, kalau kita lihat kan banyak pondok yang ini, terutama yatim piatu yang saya lihat ini, mohon maaf bukan kita mengecilkan, tapi banyak itu memang seperti kata Pak Haji tadi, kumuh, kotor gitu kan. Jadi kesannya itu apa ya? Jadi belas kasihan kita. Kemudian kesannya juga bukan soal dia harus mewah amat ya, tapi dia kalau dia bersih kan, seorang pemimpin juga kan harus bersih juga sih. Betul kan? Nah, sekarang ini saya lihat kan ini berkembang pesat nih. Waktu kemarin itu aja ada kasat kesini ya, Ji ya. Kasat aja bisa Pak Dudung ya, Pak Dudung, Jenderal Dudung ke Pondok Riyadhus Shalihin ini dalam rangka silaturahmi mungkin Ji ya. Beliau ke sini itu kelihatannya sudah mengindonesia nih Pondok Riyadhus Shalihin ini. Kemudian saya lihat ada denak ingin diperlebar itu, Ji. Ya. Nah, gimana itu, Ji? Kita targetnya punya 1000 anak yatim. Saya harus mendidik 1000 anak yatim. Nah, kemarin kendalanya kan orang masuk kita tolakin karena Pondok Riyadhus Shalihin ini kan udah ada di Google, ada di YouTube. Nah, makanya kenapa? Kenapa ditolak? Ya karena nggak muat. Nggak muat. Jadi kita tolak. Ini cuma 200 ya. 200. Nah, akhirnya dengan izin Allah di belakangnya ada 6.000 meter tanah. Kemarin baru kita beli. Nah, kita sudah bikin master plan. Nanti kita buat sekolahan yang megah, masjid yang megah, ya ada asrama, ada kolam renang. Kenapa ada kolam renang? Ada lapangan basket, ada lapangan futsal. Saya ingin anak-anak yatim itu merasa dia tinggal di sebuah rumah yang memang seperti istana dia lah. Kalau kita bilang istana anak yatim lah. Agar dia ke depan juga berpikir. Iya. Gitu. Kenapa anak-anak ajarkan bawa mobil? Rata-rata anak pondok kita tuh bisa bawa mobil. Memang mobil kita hancur, nabrak tiang listrik, nabrak tembok, biasa lah. Saya ingin mereka itu punya kebanggaan. Mereka punya cita harus jadi orang yang berhasil. Nah, jadi konsep Riyadhus Shalihin itu menciptakan anak yatim yang punya harga diri dan kehormatan. Jadi saya nggak mau anak yatim itu dilihat orang dengan rasa yang nggak enak. Karena jadi anak yatim itu sangat tidak menyenangkan. Nggak enak jadi anak yatim itu. Di keluarga ya? Iya, di keluarga nggak punya bapak, nggak punya orang tua. Kebetulan dia punya keluarga yang nggak peduli sama dia. Akhirnya anak yatim jadi liar. Nah, mereka ini refreshing juga nggak? Karena kalau di rumah keluarga yang utuh, jadi bapak orang tuanya utuh, itu kan suka dibawa orang jalan-jalan juga refreshing. Kalau di tempat kita ini seperti apa? Kalau refreshing di Riyadhus Shalihin bukan lagi refreshing, wajib. Kemarin aja ke Dufan tiap tahun kita, ya ke Bandung, ke Kabupaten Perahu, kita nyewa 4 bus eksekutif, tinggal di hotel di Jakarta. Nah, berhentinya setelah Corona. Corona. Pas Corona kita nggak boleh lagi. Nah, mungkin tahun depan atau tahun depan kita akan bergerak lagi, anak-anak di liburan ke luar lagi. Jadi mereka walaupun tidak punya keluarga yang utuh, tetap bisa menikmati seperti keluarga sendiri, bisa refreshing, bisa jalan-jalan ke luar kota, seperti tadi ke Dufan ya kan? Ke Kabupaten Perahu, ke Bandung juga dengan rombongan ya Pak. Ya, semuanya 4 mobil. Nah,
ini kan dari 2005 Ji. Sudah ada lulusan, kan sudah banyak lulusan. Nah, lulusannya pada kemana Ji? Kerja, pondok lagi? Rata-rata yang bertahan di pondok, ada yang tamat SMA, dia daftar tentara, daftar TNI, ada yang jadi marinir, si Fadri, Pariji, ada yang jadi angkatan darat, ada yang jadi polisi, ada yang terima di setan, ada yang alumni Poltekkes Kebidanan Raja Basa, si Ana, ada yang di Setim. Itu jadi setara lulus SMA gitu ya? Yang tamat SMA, ada yang sekolah, ada yang di S1, tamatan Dharma Jaya dan Unila. Nah, ini SMA-nya mereka di mana Ji? Di Man 2. Di Man 2? Berunta. Di sini. Nah, artinya dari sini dia orang jalan kaki atau diantar? Kita punya mobil, ada 3 mobil. Ada antar jemputnya. Kita siapin mobil sedikit agak mewah lah, pakai mobil HS. Kalau yang sederajat SMP di mana? Di MTS. MTS. Kalau yang SD ada juga kan? Ada di Mian belakang. Nah, setelah dia lulus dari sederajat SMA, itu kuliahnya kita tanggung juga? Kuliahnya kita kebetulan ketemu lah dengan Unila, Bapak Aom, Dr. Firman, kita kerjasama lah. Khusus anak-anak yatim piatu, Dharma Jaya itu punya komitmen. Jadi ada namanya dana bina lingkungan ya kalau nggak salah ya. Dana bina lingkungan. Jadi sekolah kita dapat itu nggak gratis, kita cuma bayar ongkos saja. Jadi anak-anak sekolah itu biaya kuliahnya gratis, kita cuma nanggung biaya ongkos dia sekolah. Oh, tapi dia tetap tinggal di sini? Tinggal di sini. Sampai selesai? Sampai selesai, nah kemarin 4 orang sudah selesai dari Dharma Jaya. Komlot 4-4-nya. Sabrina, Retno. Oh, yang ada di kemarin ya. Si Farhan sama si Mega, semuanya komlot. Di atas 3,5 IP-nya di Dharma Jaya. Itu anak asal Lampung? Asal Lampung. Dan semuanya udah kerja sekarang. Oh, kerja di Lampung juga? Di Jakarta dong. Oh, di perusahaan. Sudah ada yang rekrut yang udah kerja sekarang, udah dapat gaji mereka. Udah jalan-jalan kembali kemarin. Ya. Nah, harapannya anak-anak yang ini ya, yang sudah kerja, sudah lulus dari sini, itu rata-rata mereka kembali nggak ke pondok? Artinya menengok. Alhamdulillah yang tentara kayak si Fadri dari Batam datang lebaran. Hari itu terus Panggil datang. Jadi teman-teman adik-adik yang lain juga bisa ngelihat kakaknya datang. Jadi kiri kan seniornya datang pakai seragam, mereka punya semangat. Bayangkan anak yatim terima di Setin, jadi taruna kan nggak ada. Mana ada anak yatim yang bisa diterima taruna? Anak yatim banyak kan, anak yatim terima jadi tentara, ya kan? Itu udah calon-calon perwira ya, yang taruna itu ya. Yang buat saya banget cuma satu nih. Saya pas ke jalan ke luar negeri, mereka datang udah pakai seragam, pakai video call. Nah, ini Fadri udah jadi tentara gitu. Itu membuat kita menangis itu. Iya, betul. Itu gembiranya luar biasa itu. Nah, ini kan maksimal 200. Nah, sini sudah ada pembebasan tanah sekitar berapa? 6.000 meter. 6.000 meter sedang proses land clearing. Nah, awal pertama yang mau dibangun apa penambahan asrama ataupun ada yang lain? Kita akan bangun masjid dulu 20 kali 20 kali 3 lantai. Jadi di bawah basement, lantai 2, lantai 3. Jadi kita membuat masjid yang megah. Basementnya itu apa sih? Untuk kan jadi itu di bawah, lantai 1-nya, lantai 2-nya itu untuk putra, lantai 3-nya untuk putri. Jadi 800 meter lah kalau 20 kali 20 ya, kali 3 lantai. Karena musola kita udah nggak muat lagi. Jadi di sini ya, lantai 2 sini ya. Kita akan buat masjid yang cukup megah, yang menarik, terus yang indah. Udah kita anggarkan sekitar kurang lebih 3,6 miliar anggarannya. Nah, sumber dana saat ini dia itu gotong royong dari masyarakat harus seperti apa sih? Sumber dananya dari Allah lah. Ya kan, jadi ada yang tanya masalah pejabat tinggi di negara inilah. Dia bilang dari mana ini dana semua? Saya bilang dari Allah. Kalau saya berharap dengan pejabat ada masa pensiunnya. Kalau saya berharap dengan pengusaha ada bosannya. Orang ada titik jenuhnya. Tapi kalau kita berharap dengan Allah, ya alhamdulillah. Ratusan juta. Bulanannya ratusan juta. Karena makannya dari makan, sayur, beli ikan, lauk. Listrik di mana sih gratis? Bayar. Bayar juga ya. Ada ya subsidi. Iya. Dan terus di sini juga ada wifi juga ya? Ada wifi ada. Mereka ini boleh main HP sendiri? Enggak. Kalau mereka kan kemarin kan pakai billing, jadi kan perlu handphone. Daring. Mereka kan ada corona. Nah, ini kan gratis sih. Adakah punya rencana membangun sekolah lagi yang profesional dan tingkatannya itu baik di luar pondok ini?
yang memang mengkhususkan sekolah. Kalau ini kan sekolahnya di luar nih, mengkhususkan sekolahnya di sini. Ini hanya tempat pondoknya, sekolahnya di sini, tapi berbayar gitu. Ada nggak keinginan? Kita membuat sekolahan IT Islam terpadu di sebelah 4 lantai. Islam Terpadu. Islam Sekolah kayak yang lain-lain lah. Cuman ada cumannya. Kita mungkin nanti nerima murid dari luar, yang orang-orang yang mampu. Ya, kita subsidi lah. Kita akan terima juga anak-anak pemulung, anak-anak tukang beca, anak buru-buru harian. Karena selama ini kasihan, ada sekolah-sekolah Islam bertaraf internasional, bertaraf nasional, ya. Tapi mohon maaf, orang-orang yang tidak mampu nggak bisa sekolah sana, nggak bisa. Nah, Riyadhus Shalihin punya konsep, doakan. Kalau kita punya sekolahan, kita akan nampung untuk orang-orang susah untuk sekolah. Jadi subsidi silang, yang punya duit bayar lah. Tapi jangan mahal-mahal. Ya, untuk subsidi saudaranya yang tidak mampu. Iya. Jadi anak pemulung, anak yang tidak mampu lah, jadi subsidi. Iya. Nah, itu yang memang sekolah ya. Jadi, tapi tidak tinggal sini. oh, nggak tinggal di pondok yang sini. Tinggal di sini yatim piatu. Ya, pondok tetap yatim piatu. Kalau yang direncanakan itu kan sekolahnya. Sekolah untuk umum boleh. Sekolah untuk umum itu tingkatan apa? SD, SMP? Kita rencana SD, SMP, SMA. Oh, 3 ya. Karena itu. kita akan buat beberapa gedung nanti kan. Nah, tahun ini sudah ada penerimaan di ini. Kita penerimaan tahun ini ada 50 orang. Ini yang bisa diterima lah. Iya, 50 orang. Cuman, udah proses, udah tes. Karena ada masuk sini kan dites juga. Tes apa sih? Tes mental. Masa orang setengah gila masuk sini kan nggak mungkin. Oh, di GJ. Iya kan, orang setengah gila masuk ke pondok kan nggak boleh. Terus lihat ijazahnya. Lihat ijazahnya. Terus latar belakang keluarga. Latar belakang kita lihat. Kalau korban juga. Iya, masa orang korban perceraian suruh tinggal di pondok. Mereka bercerai suami istri, anaknya telantar. Lalu ngoper ke kita loh, yang bercerai orang tuanya kita yang ngurus. Oh ya, itu bukan yatim itu bukan kan. Yatim. Nah, kita fokus home ya. Broken home. Jadi terus? kita fokus ke yatim piatu. Nah, itu yang daftar kemarin udah berapa nih? Udah 50. Nah, ini kesulitan daerah tidurnya di apa ya udah, slip-slip lah di tengah-tengah itu. Ambil ranjang, iya, di tengah-tengah. Itu. Di tengah-tengah kita taruh, nggak apa-apa lah. Nanti sambil nunggu bangunan baru ini kan. Oke. Sebelum kita tutup, Ji, ada apa pesan atau saran untuk masyarakat di Lampung khususnya ini atau di Indonesia secara umum atau untuk anak-anak yatim atau untuk siapalah, silakan, Ji. Ya, saya berpesan mudah-mudahan lah masyarakat kita umat Islam khususnya ya menjadi yatim itu adalah takdir jadi anak yatim. Mereka itu butuh kasih sayang, butuh kepedulian kita, butuh perhatian kita. Bukan maunya anak yatim, mereka dilahirkan nggak punya bapak, nggak punya ibu. Bukan mau mereka. Karena takdir lah mereka menjadi yatim. Nah, tanpa kepedulian kita, tanpa kasih sayang kita, bagaimana nasib masa depan anak-anak yatim itu? Maka di Al-Quran jelas, dalam surah Al-Ma'un, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Arwaital ladzi fajibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Siapakah para penusta agama itu? Orang-orang yang menghardik anak yatim, yang tidak peduli kepada anak yatim, orang-orang yang tidak pernah sedekah sama orang miskin. Jadi kalau kita beribadah tapi hati kita tidak ada kepedulian kepada anak yatim, kepada orang-orang miskin, maka seluruh ibadah kita dalam konsep Al-Quran kita yakini adalah semua ibadah kita dusta di mata Allah. Makanya kata Rasulullah, kalau ingin bertemu Nabi Muhammad di surga, ana ma'awaka wal yatim fil jannah. Saya bersama dengan orang-orang yang mengurus anak yatim fi jannah wa hakadzah. Seperti ini dekatnya. Jadi kata Nabi, siapa yang ingin dekat sama Rasulullah? Siapa yang pengen ketemu Rasulullah? Sama anak yatim syaratnya. Jadi seluruh ibadah kita itu kuncinya di anak yatim. Makanya anak yatim tidak termasuk pada 8 asnaf penerima zakat. Nggak ada anak yatim di asnaf penerima zakat, nggak ada. Karena anak yatim bukan disantuni setahun sekali. Ini lucu masyarakat kita ya. Senang sama anak yatim ini kalau bulan Ramadan aja. Dia bukan penerima zakat sebenarnya. Bukan penerima zakat. Karena kewajiban kita ngurus anak yatim. Secara kontinu ya? Iya, bukan setahun sekali. Makanya anak yatim tidak dimasukkan dalam penerima zakat mal. Walaupun jumhur ulama bersepakat mereka masuk ke Ibnu Sabil atau ke fakir miskin. Tapi kan nggak pas lah. Jadi yatim piatu itu bukan penerima zakat, tapi wajib hukumnya kita menyantuni mereka. Dan jangan dijual. Jangan jadi dagang. Ini soalnya. Ini mohon maaf ya Allah, naudzubillah min dzalik. Ini sekarang anak yatim jadi jualan.
Anak tetangga dipakein seragam, Untuk cari makan. dari makan jadi anak yatim. Ini naudzubillah, itu ada beberapa oknum lah. Bikin panti, tapi nggak ada yatimnya, pelangnya gede-gede. Bikin kotak amal di mana-mana, jual anak yatim. Anak yatimnya nyewa, Pak. Nyewa. Terus ya itu tadi datang tamu, lalu kosong. Nah, kalau kasih tahu rame, nah itu dia supply dari mana-mana. Itu pengalaman saya waktu saya jadi di pemborong donatur. Oh. Saya pernah jadi kontraktor. Jadi kontraktor ya? Jadi keliling lah ke yatim piatu. Nggak ada anak yatimnya. Tapi kalau kita janji ada rame. Nah, setelah kita sedikit ternyata anak tetangga di bagian seragam. Nah pengalaman saya adalah itulah saya punya konsep. Saya kalau punya yatim piatu nggak mau menjual, mengeksploitasi anak-anak yatim untuk dijual kemiskinannya. Jangan sampai lah. Kita tunjukkan kepada umat Islam bahwa yatim piatu itu bisa menjadi orang-orang hebat. Amin. Ya, pemirsa Lampung News TV, tadi sudah kita dengarkan closing statement dari Pak Haji Ismail Jurkanain bahwa anak yatim piatu itu harus kita pedulikan dan kita urus, bukan hanya setahun sekali. Harus secara terus-menerus, karena dia bukan termasuk yang penerima zakat. Bukan. Jadi pemirsa Lampung News TV, jika ada yang berkenan mengurus anak yatim piatu itu lebih baik, malah mendatangkan rezeki, menurut beliau juga begitu. Jika ada yang tidak bisa, sanak saudara atau kerabat kita yang tidak bisa terurus dia yatim piatu, bisa juga ke pondok pesantren Riyadus Solihin dan gratis. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.